Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana setiap kata punya rasa dan setiap cerita punya jiwa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan ragu aktifkan lonceng notifikasinya, supaya gak ketinggalan kisah-kisah terbaru yang akan menggugah hati dan imajinasi. Semoga setiap cerita yang kamu dengar bisa membawa kebaikan, menginspirasi jiwa, dan mendekatkan kita pada makna kehidupan. Bismillah, mari kita mulai kisah hari ini. Ia gembel jalanan, tapi jiwanya lebih mulia dari 1000 pejabat. Ia janda muda, tapi hatinya masih menyimpan harapan yang belum mati. Satu tabrakan nyaris merenggut nyawa, tapi justru mempertemukan dua luka. Namun, apakah cinta bisa tumbuh saat dunia hanya tahu cara menghakimi? Hujan turun tiba-tiba seperti biasa di kota ini. Langit yang tadi cerah seketika gelap. Aku buru-buru keluar dari gedung kantor sambil menenteng tas kerja dan map laporan yang masih basah oleh air kopi siang tadi. Sepanjang jalan menuju halte, langkahku cepat. Tapi entah mengapa, ada perasaan tak nyaman yang terus menyelimutiku. Hari ini seperti firasat, atau mungkin hanya kelelahan semata. Aku sudah hampir sampai di perempatan jalan, ketika suara klakson panjang terdengar dari arah kanan. Suaranya nyaring, membuat orang-orang menoleh. Aku ikut menoleh, dan detik berikutnya, semuanya berubah menjadi lambat. Sebuah truk besar melaju tak terkendali, ban kirinya seperti kehilangan keseimbangan. Aku berdiri tepat di ujung trotoar, tak sadar kalau kakiku sudah hampir melewati batas. Aman, orang-orang berteriak, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Aku membek, hanya bisa memandangi besi raksasa itu mendekat dengan kecepatan yang tak tertahan. Tiba-tiba, ada yang menarik lenganku. Tubuhku terlempar ke belakang, membentur tanah, dan terbanting cukup keras. Napasku terengah, kepalaku sempat terhantuk batu kecil. Saat mataku terbuka, aku melihat wajah seorang pria. Rambutnya kusut dan wajahnya dipenuhi debu. Bajunya compang-camping, berlapis dua, tapi tipis. Bau badan dan keringatnya bercampur dengan aroma jalanan yang basah oleh hujan. Tapi sorot matanya jernih, tenang, dan hangat. Tangannya masih memegang lenganku, seakan memastikan aku tak apa-apa. Maaf bu, saya nggak sempat minta izin. Tapi kalau saya nggak tarik tadi, ibu mungkin udah tertabrak. Bisikku lemah melanjutkan ucapannya. Pria itu mengangguk pelan. Ia berdiri dan membantu menarikku berdiri. Kerumunan mulai berdatangan. Ada yang sibuk merekam, ada yang hanya melihat sambil bergumam. Seorang polisi lalu lintas datang dan mulai mengatur keramaian. Truk itu berhenti di pinggir. Sopirnya terlihat syok, tapi mataku hanya tertuju pada pria ini, penyelamatku. Aku menarik napas panjang. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin. Dia tersenyum simpul. Giginya tak rapi, tapi senyum itu, entah kenapa, membuat jantungku berdebar. Saya cuma lewat bu, kebetulan lihat. Itu aja. Siapa nama kamu? Dia tampak ragu, tapi akhirnya menjawab pelan. Sumbul. Satu kata itu tertanam dalam ingatanku. Malam itu, aku masih menggenggam map laporan yang sudah basah dan kusut. Di rumah, aku duduk lama di ruang tamu, sambil memutar ulang kejadian tadi di kepala. Bagaimana seseorang yang jelas-jelas terlihat seperti gembel bisa secepat itu menyelamatkan nyawaku? Kenapa dia? Kenapa aku? Dan kenapa aku tidak bisa melupakan sorot matanya? Esoknya, aku kembali melewati jalan yang sama. Bukan karena ada urusan, tapi karena hatiku mengarah ke sana. Di bawah jembatan layang, aku melihatnya lagi. Ia duduk bersila di atas tikar lusuh, membagikan nasi bungkus pada 3 anak kecil yang tampaknya juga hidup di jalanan. Ia tersenyum sambil mengelus kepala mereka satu persatu. Aku berdiri mematung di kejauhan. Tak pernah kusangka, seseorang yang dipandang rendah oleh banyak orang justru memiliki hati yang begitu luas. Dan saat pandangan kami bertemu, aku tahu ini bukan pertemuan biasa. Aku berjalan perlahan mendekatinya. Hai, Sumbul kan? Ia tersentak.
seolah tak menyangka aku kembali. "Ibu, kenapa kesini lagi?" Aku duduk di sebelahnya. Tak peduli pakaian kantorku terkena debu dan kotoran. "Aku belum selesai bilang terima kasih kemarin." Ia tertawa kecil. "Orang-orang. Biasanya cukup satu kali bilang begitu." "Aku bukan orang biasa." Sumbul terdiam sejenak. Anak-anak kecil di dekat kami tertawa melihat seekor kucing lewat membawa tulang ayam. Sementara kami berdua tenggelam dalam diam yang anehnya tidak canggung. Sunyi yang menyenangkan. Aku tidak tahu mengapa aku nyaman di sana di samping pria yang bahkan tak punya sepatu. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Hatiku baru saja diguncang oleh lelaki paling tak terduga dalam hidupku. Dan dari titik itu, semuanya berubah. Hari-hari berikutnya, aku tak bisa berkonsentrasi. Di kantor, layar komputer hanya menjadi pelampiasan tatapan kosongku. Di rumah, makanan terasa hambar. Bahkan, naskah presentasi yang harusnya kupelajari menjelang pelatihan nasional minggu depan pun tak kunjung kubuka. Semua karena satu nama, Sumbul. Aku mencoba menyibukkan diri, tapi wahanya, suara tenangnya, bahkan aroma tubuhnya yang bercampur keringat dan hujan itu masih terbayang. Entah bagaimana, ada sesuatu dari dirinya yang tak bisa kuabaikan. Sesuatu yang tak ada dalam hidupku, yang serba tertata dan bersih. Mungkin, rasa itu muncul karena aku merasa hidup. Siang itu, saat istirahat kantor, aku memberanikan diri kembali ke kolong jembatan, tempat ia tinggal, tempat ia mengajariku bahwa kehangatan tidak harus berasal dari tembok rumah yang berdinding keramik. Aku membawakan beberapa kotak makanan dan 2 setel pakaian yang masih layak pakai. Tidak tahu apakah ia akan menerimanya, tapi aku hanya ingin melihatnya lagi. Dan benar saja, Eda di sana, duduk dengan bersila sambil membalut kaki seorang bocah kecil yang terluka. Langkahku terhenti. Aku memandanginya dari kejauhan. Tangannya begitu lembut, wajahnya begitu sabar. Dia bukan hanya penyelamat, tapi juga pelindung bagi mereka yang bahkan dilupakan dunia. Saat ia menoleh, aku langsung tersenyum canggung. "Hai," sapaku, nyaris berbisik. "Saya pikir ibu gak akan kesini lagi," katanya, pelan sambil borderi, dan menyeka tangannya dengan kain kumal. "Aku janji waktu itu mau traktir kamu makan," kataku sembari mengangkat kotak makanan yang kubawa. Ia tersenyum. Kali ini lebih lepas. "Berarti saya harus nyiapin cerita lucu, biar traktirnya pantas." Aku duduk di bawah jembatan itu, tepat di sampingnya. Tak peduli rok kerjaku menyapu tanah berpasir. Kami membuka nasi kotak itu bersama dan makan dalam diam, diselingi suara anak-anak jalanan yang bermain kejar-kejaran. "Apa kamu selalu di sini?" tanyaku hati-hati. "Kurang lebih 5 tahun," jawabnya tanpa ragu. 5 tahun. Hidup seperti ini? Cheer, mengangguk pelan. Awalnya susah, tapi lama-lama terbiasa. Jalanan itu kejam, tapi juga jujur. Nggak ada topeng. Aku terdiam. Kata-katanya seperti tamparan. Dunia kerjaku penuh basa-basi, senyum palsu. Jabatan dihormati bukan karena kemuliaan hati, tapi karena ketakutan. "Kamu pernah kuliah?" tanyaku. Tak tahan ingin tahu. Ia tertawa, pendek. "Pernah, 2 tahun. Lalu berhenti." "Kenapa?" Sumbul menarik napas panjang. Matanya menatap ke langit yang mulai biru setelah hujan tadi pagi. "Karena hidup nggak ngasih aku pilihan selain bertahan." Aku tak bertanya lebih jauh, tapi hatiku terenyuh. Aku ingin tahu lebih banyak, ingin memahami, bukan menghakimi. Dan yang lebih aneh lagi, aku ingin dia tahu bahwa ia tidak sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi lebih ringan, bukan karena pekerjaanku berkurang, tetapi karena aku punya alasan untuk tersenyum. Sumbul bukan hanya penyelamat dalam arti harfiah, tapi juga penyelamat jiwaku yang sempat mati. Rasa setelah ditinggal suami 1 tahun lalu, hubungan kami makin dekat. Kami mulai berbagi cerita tentang buku favorit, tentang makanan favorit, tentang musik yang kami dengarkan saat kecil. Satu hari, saat aku bertanya apa cita-citanya dulu, ia menjawab pelan, "Aku pengen bangun rumah singgah buat anak-anak jalanan, supaya mereka nggak hidup di jalanan kayak aku."
Jawaban itu membuat mataku berkaca-kaca. Seorang yang bahkan tidak punya rumah, justru memimpikan tempat tinggal untuk orang lain. Hatinya bukan hanya luas tapi tak terukur. Dan kamu, Bu Indira, cita-cita kamu? Aku tersenyum. Dulu aku pengen jadi penari. Tapi sekarang, aku cuma pengen hidup tenang, tanpa rasa takut. Tanpa dihantui masa lalu. Sumbul memandangku dalam. Masa lalu kamu berat, ya? Aku hanya mengangguk. Tak ingin membuka luka itu sepenuhnya. Suamiku meninggal dalam kecelakaan sepulang dinas luar kota. Saat itu aku sedang hamil muda. Tapi takdir tak memberiku cukup waktu untuk menikmati kebahagiaan sebagai calon ibu. Aku kehilangan 2 nyawa sekaligus. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah benar-benar merasa utuh. Tapi bersamanya, aku mulai merasa diperbaiki, perlahan. Namun, di balik semua kehangatan itu, aku sadar, dunia di sekitarku tidak akan mudah menerima ini. Terutama teman-teman kantorku yang mulai memperhatikan perubahan sikapku. Bisik-bisik sudah terdengar. Dan aku tahu, cepat atau lambat, semua akan tahu tentang Sumbul. Tapi saat aku duduk berdua dengannya, di bawah langit senja, dengan secangkir kopi instan yang dibagikan dari termos kecilnya, aku merasa, biarlah dunia tahu, aku tidak malu. Bersamanya, aku belajar mencintai, bukan dengan logika, tapi dengan jiwa. Dan mungkin, itu yang selama ini aku cari. Suatu sore yang biasa, aku duduk di beranda kantor, dengan secangkir teh panas, dan laporan keuangan yang menumpuk di pangkuanku. Tapi mataku tidak benar-benar menatap angka-angka itu. Aku lebih sibuk menunggu waktu pulang, bukan karena lelah, melainkan karena hatiku sudah rindu pada seseorang yang dulu bahkan tak akan pernah kutengok 2 kali, tapi kini menjadi bagian dari pikiranku setiap hari. Sumbul, ya, pria itu. Pria yang dulu kusebut gembel dalam hati, kini kuanggap seperti rumah yang meneduhkan. Aduh, Bu Indira makin sering senyum ya sekarang. Lagi PDKT nih, celetuk Rani, salah satu rekan kantorku, sambil tertawa kecil. Aku hanya menanggapi dengan senyum tipis, lalu kembali ke dalam ruangan. 1-2 teman mulai memperhatikan perubahan sikapku. Aku tidak menyangkal. Dulu aku berjalan cepat, tegang, dan jarang bicara lebih dari sekadar tugas. Sekarang, aku sering melamun. Kadang tersenyum sendiri, kadang menatap kosong ke arah jendela, seolah menunggu waktu berhenti. Dan setiap malam, aku menyempatkan diri ke kolong jembatan itu. Kadang hanya sebentar, kadang sampai larut malam, duduk di atas tikar bersama anak-anak jalanan yang mendengarkan cerita dongeng yang kubacakan. Sumbul akan duduk di sebelahku, sesekali tersenyum jika aku salah menyebut nama tokoh. Ia seperti tenang yang menular, dan aku seperti menemukan diriku kembali setelah sekian lama hilang dalam duka. Suatu malam, kami duduk berdua setelah anak-anak tertidur. Sumbul meminjamkan jaketnya yang tipis saat angin mulai terasa dingin. Jaket itu berbau jalanan, tapi juga berbau manusia yang tulus. Bukan parfum mahal, tapi aroma kenyamanan. Kamu tahu nggak? Katanya, tiba-tiba, waktu pertama kali aku lihat kamu hampir ketabrak truk itu. Entah kenapa aku langsung lari. Aku nggak mikir. Padahal selama ini aku selalu mikir dulu. Bahkan buat makan, aku menoleh. Kamu nyelamatin aku karena refleks. Ia menggok. Tapi sekarang, kalau itu terjadi lagi, aku akan tetap milih hal yang sama. Bukan karena refleks, tapi karena kamu. Dada ini seperti dihujani pelen-pelen. Hangat, sederhana, tapi menusuk jauh ke dalam. Aku terdiam, menunduk, tak sanggup menjawab. Karena kalimat itu terlalu jujur. Kamu tahu, Sumbul, bisikku akhirnya. Aku takut jatuh cinta lagi. Kenapa? Tanyanya pelan. Karena aku takut kehilangan lagi. Sumbul menatapku dalam. Aku juga takut, katanya. Tapi aku lebih takut gak nyoba sama sekali. Dan saat itu, aku tahu, aku jatuh cinta. Bukan pada kemewahan, bukan pada jabatan, tapi pada keberanian seseorang mencintaiku dengan luka yang belum sembuh. Keesokan harinya,
Aku datang ke kantor dengan semangat. Aku ingin membagikan kebahagiaan itu, meski hanya lewat senyum dan tatapan yang lebih hidup. Namun, dunia nyata tak seindah harapan. Saat aku turun dari angkutan kota yang biasa ku naiki, aku melihat dua rekan kerjaku duduk di warung seberang jalan, memperhatikan dari kejauhan. Mereka menatapku, lalu berbisik satu sama lain sambil tertawa kecil. Aku melangkah biasa saja, tapi langkahku terasa berat. Ada kegelisahan yang menggantung. Dan saat makan siang di kantin, aku mendengar pembicaraan yang tak seharusnya aku dengar. Katanya, dia deket sama gembel yang tinggal di kolong jembatan itu. Pantes aja, akar-eker ini suka sok bijak. Tapi ya, masa sih janda muda, cantik, PNS, terus milih cowok jalanan? Nggak masuk akal deh. Aku berhenti mengunyah. Hati ini rasanya diremas. Aku tahu dunia ini belum siap menerima cinta yang tak biasa. Tapi aku tidak menyangka penolakan itu datang secepat ini dari orang-orang yang selama ini menyapaku ramah. Sore itu, aku kembali ke tempat Sumbul. Tapi kali ini tanpa senyum. Aku duduk di sampingnya sambil menunduk. Ia menyadarinya. Kamu kelihatan capek, banyak pikiran. Ya, aku mengangguk. Aku mulai merasa dunia gak akan pernah bisa melihat kamu seperti aku melihatmu, gumamku. Kenapa kamu harus peduli? Karena aku ingin membawanya masuk ke dalam hidupku. Bukan hanya di bawah jembatan, bukan hanya dalam malam-malam sunyi, tapi di siang terang, di tengah orang-orang yang mengenalku, di dunia tempat aku bekerja dan hidup. Sumbul diam sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu mau aku pergi, bilang aja, aku bisa kembali jadi bayangan." Aku langsung menoleh cepat. Jangan pernah bilang gitu. Kamu bukan bayangan. Kamu nyata, dan kamu lebih nyata dari semua yang selama ini kupunya. Malam itu kami bicara lama. Bukan tentang cinta, tapi tentang keteguhan. Beberapa hari kemudian, aku mulai membawa perubahan kecil. Aku mengajak teman-teman komunitasku yang bergerak di bidang sosial untuk melihat langsung kehidupan di bawah jembatan. Kami membawa makanan, baju layak pakai, dan mainan untuk anak-anak. Awalnya mereka ragu. Tapi saat melihat Sumbul dengan caranya, membimbing anak-anak bermain dan belajar, mereka terdiam. "Siapa dia?" tanya salah satu dari mereka. "Seseorang yang sedang mengajarkanku cara hidup," jawabku lirih. Dan aku tahu, meski perlahan, dunia mulai melihatnya seperti aku melihatnya. Bukan dari baju yang ia kenakan, tapi dari cahaya yang ia pancarkan. Cinta ini tumbuh, dan aku tak akan mundur. Pagi itu matahari bersinar cerah. Langit bersih seperti kanvas baru. Tapi hatiku justru penuh warna abu-abu yang sulit dijelaskan. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan blus putih dan rok hitam kerja seperti biasa. Tapi, untuk pertama kalinya, aku merasa pakaian ini terlalu rapi untuk hati yang sedang campur aduk. Sudah beberapa minggu aku menjalani hidup yang berbeda. Di siang hari aku menjadi PNS yang bekerja di kantor pemerintahan, mengurusi administrasi yang penuh tumpukan berkas dan birokrasi yang kaku. Di malam hari, aku berubah menjadi wanita biasa yang duduk bersila di tikar, di bawah cahaya lampu darurat dan obrolan polos anak-anak jalanan. Di sana, aku merasa hidup. Di sana, aku merasa dicintai bukan karena jabatan, tapi karena aku. Tapi dunia nyata tak seindah langit yang biru itu. Semakin aku dekat dengan Sumbul, semakin banyak bisikan yang berusaha memisahkan. Hari itu, aku menghadiri rapat di ruangan kepala bidang. Seorang atasan kami, Pak Cipto, memanggilku setelah selesai. "Ibu Indira, boleh sebentar?" "Tentu, Pak." Aku masuk, duduk dengan sopan. Tapi begitu ia membuka pembicaraan, hatiku langsung terhantam. "Saya, Anda dekat dengan seorang pria tunawisma?" Aku menatapnya. "Diam. Bukan urusan kantor. Saya tahu. Tapi ibu adalah representasi instansi ini. Seorang janda muda dengan masa depan bagus. Jangan sampai terlibat sesuatu yang tidak pantas." Aku menarik napas dalam-dalam, menahan amarah, menahan luka yang tiba-tiba terasa terbuka. "Maaf, Pak. Kalau boleh tahu, yang tidak pantas itu apanya? Pekerjaannya, bajunya, atau tempat tinggalnya?" Pak Cipto tersenyum kecil.
Anda pintar, Bu Indira, tapi dunia tidak selalu sebaik logika kita. Aku mengangguk, pamit, dan keluar dengan kepala tegak. Tapi, begitu sampai di toilet lantai 3, air mataku jatuh. Dunia ini tidak memihak cinta yang sederhana. Dunia ini hanya paham status dan gelar. Sore harinya, aku kembali ke tempat Sumbul. Tapi kali ini aku mengajaknya keluar dari kolong jembatan. Aku mau kamu ikut ke komunitas baca yang biasa aku datangi. Ada acara bercerita untuk anak-anak minggu. Ini, Sumbul sempat ragu. Aku? Di depan orang-orang atas, mereka bakal nerima aku? Mereka akan lihat hatimu. Dan itu cukup. Kami tiba di tempat komunitas. Sebuah rumah sederhana yang disulap jadi perpustakaan kecil. Beberapa relawan sudah hadir, termasuk teman-teman lamaku di kegiatan sosial. Mereka sempat tertegun melihat Sumbul, tapi aku menjelaskan perlahan. Bukan dengan membela, tapi dengan mengenalkannya seperti memperkenalkan manusia. Sumbul ini pintar bercerita, dan dia tinggal bersama anak-anak jalanan. Hari ini, biar dia yang cerita. Suasana sempat hening, sampai akhirnya Sumbul maju ke depan, duduk lesehan di antara anak-anak, lalu mulai mendongeng. Suaranya pelan tapi tegas, intonasinya hidup. Anak-anak tertawa, bertepuk tangan, dan ikut larut dalam kisah monyet dan kura-kura yang saling tolong-menolong. Tak kusangka, para relawan pun ikut mendengarkan. Bahkan setelah acara selesai, beberapa dari mereka menghampiri Sumbul. Mas, cerita barusan keren, ngajarin empati banget. Kapan-kapan mampir lagi ya? No. Hanya tersenyum kaku, seolah tak percaya dirinya bisa diterima. Saat kami berjalan pulang, ia berkata, baru kali ini aku gak merasa kayak bayangan. Aku merasa dilihat. Aku menoleh padanya. Kamu bukan bayangan, Sumbul, kamu langit yang selama ini kutatap, tapi tak pernah kusadari indahnya. Ia terdiam, lalu menatapku dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Ada kehangatan, ada rasa terima kasih, tapi juga ada keraguan yang belum selesai. Kamu yakin, Indira? Yakin ingin menjalani ini? Aku menjawab dengan tegas. Aku gak pernah sesiap ini sebelumnya. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengenalkan Sumbul pada teman-teman terdekat. Tidak semuanya menerima dengan mudah. Beberapa hanya mengangguk sambil tersenyum canggung. Tapi aku tidak peduli. Yang aku tahu, aku mencintainya. Namun, di antara semua sambutan, satu hal tak kunjung aku lakukan. Mengenalkannya pada keluarga. Bukan karena malu, tapi karena aku tahu itu akan menjadi medan yang berbeda. Kakakku, Bagas, adalah tipe pelindung. Sejak aku kehilangan suami dan anak, ia menjadi sosok yang menjaga segala gerak-gerikku. Aku yakin, saat ia tahu tentang Sumbul, reaksinya tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus menyembunyikan cinta yang sebesar ini. Malam itu, aku dan Sumbul duduk di atas jembatan layang, memandangi kota yang berkelip. Di bawah sana, dunia terus berjalan. Tapi di sini, waktu seakan berhenti. Kamu pernah ngebayangin masa depan? Tanyaku tiba-tiba. Sumbul menatap jauh ke langit. Aku gak tahu akan seperti apa. Tapi kalau ada kamu di dalamnya, aku mau jalan sejauh mungkin. Tanganku meraih tangannya, erat, hangat, dan aku tahu, meski langit kami berbeda, tapi bumi yang kami pijak sama. Dan cinta ini walau ditolak dunia kan tetap tumbuh. Hari itu Sabtu. Udara Jakarta lembab seperti biasa. Tapi tubuhku mendadak terasa lebih berat dari biasanya. Aku berdiri di depan cermin kamar, sambil mengenakan kemeja berwarna salem dan celana panjang hitam yang rapi. Rambutku kusisir perlahan, lalu kuikat rendah. Di meja, ada 2 cangkir teh jahe yang masih mengepul, menunggu disajikan. Hari ini, aku akan memperkenalkan Sumbul kepada kakakku, Bagas. Aku sudah menyiapkan semua kalimat yang harus kukatakan tentang keberanian Sumbul, tentang ketulusan hatinya, tentang bagaimana ia menyelamatkanku dari maut. Tapi entah kenapa, semua terasa seperti tidak cukup. Karena aku tahu, bagi orang seperti Bagas, satu hal saja bisa membuat segalanya runtuh. Status. Bagas adalah lelaki baik, tapi ia tumbuh dengan prinsip bahwa seseorang harus punya pekerjaan tetap, masa depan jelas,
dan keluarga yang terhormat. Dan Sumbul, bagaimanapun aku menjelaskan, tetaplah seorang pria yang tinggal di kolong jembatan. Ia bukan tipe pria yang akan dibanggakan dalam lingkaran keluarga kami. Tapi aku tidak peduli. Bagiku, cinta ini lebih dari sekadar bisa diterima atau tidak. Ini tentang bagaimana hati saling memeluk luka, bukan menghindarinya. Kami sampai di rumah Bagas menjelang pukul 5 sore. Aku menggenggam tangan Sumbul sejak turun dari ojek daring, memberi isyarat agar ia tetap tenang. Tapi aku bisa merasakan dinginnya telapak tangan pria yang kini berdiri di sampingku. Ia gugup. Sangat. Kalau kamu gak nyaman kita bisa boleh kapan saja, bisikku sebelum mengetuk pintu. Sumbul hanya mengangguk, mencoba tersenyum. Pintu dibuka oleh Bagas sendiri. Wajahnya langsung berubah ketika melihatku datang bersama seorang pria berpakaian sangat sederhana, mengenakan celana hitam pudar dan kemeja abu-abu yang sudah lusuh meski bersih. Mas Bagas, ini Sumbul, ucapku hati-hati. Orang geng menyelamatkanku. Waktu itu, Bagas menjabat tangan Sumbul dengan senyum yang kaku. Kami duduk di ruang tamu. Sumbul menunduk sopan, tidak banyak bicara. Aku yang memulai semuanya dengan bercerita tentang pertemuan kami, apa yang telah ia lakukan untuk anak-anak jalanan, dan betapa ia mengubah cara pandangku tentang hidup. Tapi Bagas hanya menatap datar, hingga akhirnya ia membuka suara. Indira, kamu serius? Aku mengangguk. Maaf, tapi kamu sadar nggak? Kamu ini PNS, punya masa depan, nama baik keluarga juga ikut kamu bawa. Masa kamu mau jalanin hidup sama orang yang gak punya apa-apa kayak gini? Ucapan itu seperti pisau, bukan hanya untukku, tapi juga untuk Sumbul. Aku menoleh ke arahnya, dan kulihat matanya menunduk. Tapi wajahnya tetap tenang, seolah sudah sering menerima cemoohan seperti itu. Mas, aku tahu ini gak mudah diterima, tapi aku bukan anak kecil. Aku tahu apa yang aku rasakan. Bagas berdiri. Rasa? Kamu pikir Rasa bisa beli beras, bisa bayar listrik, bisa ngurusin kamu kalau sakit? Sumbul akhirnya bersuara, suaranya pelan, tapi cukup untuk mengguncang ruangan itu. Saya memang gak punya uang, tapi saya punya kehormatan. Saya enggak pernah minta-minta. Saya kerja bantu orang-orang jalanan. Saya hidup dari hasil bantuin apa saja. Saya tahu diri. Kalau tahu diri, kamu harusnya sadar jangan tarik adikku ke hidupmu yang suram. Mas, bentakku. Dadaku sesak, mataku melep. Tapi sebelum aku bicara lebih jauh, Sumbul berdiri. Terima kasih sudah kasih waktu. Saya pamit. Aku berdiri, mengejarnya, tapi ia sudah keluar pagar sebelum sempat kupegang tangannya. Kakiku gemetar. Aku berbalik, menatap Bagas dengan mata basah. Dia mungkin gak punya rumah, Mas, tapi dia satu-satunya orang yang bikin aku merasa punya tempat berlindung. Bagas, tapi hatiku sudah patah. Malam itu aku mencarinya ke tempat biasa, tapi tikar di bawah jembatan kosong. Beberapa anak yang biasa bermain tak tahu kemana Sumbul pergi. Katanya, sejak sore tadi, ia hanya bilang ingin menyendiri. Aku mencarinya ke taman kota, ke masjid terdekat, bahkan ke lapak buku bekas yang kadang ia datangi. Tapi nihil. Hati ini digelayuti cemas, seolah kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar kekasih aku, kehilangan bagian dari diriku. Akhirnya aku pulang, tapi tak bisa tidur. Berkali-kali kulihat layar ponsel, berharap ada pesan masuk, tapi tidak ada. Keesokan harinya, aku kembali ke kolong jembatan, masih kosong. Aku duduk di sana, menatap ruang yang biasanya jadi tempat kami bercengkrama. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi tiba-tiba, ada suara kecil memanggil. Tante Indira, seorang anak kecil berumur sekitar 7 tahun, menekorek. Namanya Seno. Ia membawa sebungkus plastik bening berisi surat. Tadi pagi Kak Sumbul nitip ini. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar, lalu membukanya perlahan. Isi surat. Indira. Maaf kalau aku pergi tiba-tiba. Aku sadar, dunia kamu dan duniaku terlalu jauh. Aku takut keberadaanku justru menyakitimu lebih dari menyembuhkan. Tapi kamu harus tahu, mencintaimu adalah hal paling indah yang pernah aku rasakan. Kalau takdir memberi jalan, aku akan kembali. Tapi kalau tidak,
Ingatlah, aku pernah mencintaimu dengan segenap jiwaku. Sumbul aku menutup surat itu dengan tangan bergetar. Dunia seolah berhenti. Tapi dalam hatiku, aku tahu, ini belum akhir. Ini hanya ujian dari cinta yang dipertemukan bukan untuk diabaikan. 2 hari setelah ku terima surat itu, hidupku seperti menjadi ruang kosong yang bergema. Aku tetap masuk kantor, tetap menyapa rekan kerja, tetap menyelesaikan laporan tepat waktu. Tapi setiap tawa, setiap langkah, setiap rutinitas tidak lagi memiliki warna sambal healing. Dan aku tak tahu harus mencarinya kemana lagi. Kolong jembatan itu kini benar-benar kosong. Tikar kumal yang dulu menjadi saksi kehangatan kami. Tak logi Ada, anak-anak jalanan yang biasa berkumpul pun seperti menjauh. Seolah sosok yang menghidupi tempat itu telah lenyap membawa cahaya bersamanya. Aku duduk di bangku taman tak jauh dari jembatan. Sore itu langit mendung, seperti mengerti apa yang kurasakan. Di pangkuanku, surat dari Sumbul yang sudah lusuh karena terus kubaca berulang kali. Kamu bilang mencintaiku hal paling indah. Tapi kenapa pergi? Bisikku lirih. Hatiku penuh sesak, bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena rasa bersalah. Haruskah aku menyesal telah memperkenalkannya pada kakakku? Haruskah aku biarkan dunia tetap buta akan keberadaannya demi melindungi hatinya? Tapi bukan itu cinta. Cinta bukan tentang menyembunyikan seseorang yang kita cintai agar aman. Adalah keberanian berdiri, bahkan ketika dunia berbalik arah. Malam itu, aku berdiri di depan rumah Bagas. Dengan langkah mantap, aku mengetuk pintu. Kakakku membuka dengan wajah kaget, seolah tak menyangka aku datang. Aku gak mau duduk, aku cuma mau bicara, ucapku tegas. Bagas menyilangkan tangan. Kalau kamu mau marah, silakan. Tapi aku tetap gak setuju. Mas, aku datang bukan minta persetujuan. Aku datang untuk menegaskan bahwa aku mencintai Sumbul. Dan tidak satu pun kata-katamu akan mengubah itu. Indira, kamu cerdas. Jangan dibutakan perasaan. Hidup ini keras. Justru karena hidup keras, Mas, aku butuh orang yang bisa lembut pada luka-lukaku. Bukan yang punya rumah besar atau jabatan tinggi, tapi yang bisa mencintai tanpa syarat Bagas terdiam. Tapi aku tidak berhenti. Kalau kamu masih menganggapku adikmu, maka tolong hormati pilihanku. Setelah itu, aku pergi dengan darah berdebar, tapi juga ringan. Untuk pertama kalinya sejak Sumbul menghilang, aku merasa satu langkah lebih dekat padanya. Minggu pagi, aku menyusuri kawasan kota tua. Tempat ini dulu pernah dikunjungi Sumbul saat ia ingin menghibur anak-anak jalanan dengan musik akustik dari gitar pinjamannya. Aku tak punya harapan besar, tapi langkahku dituntun hati. Dan di ujung pelataran yang sepi, aku melihatnya duduk sendiri, memandangi sepeda-sepeda berwarna pastel yang diparkir rapi. Gitar reot di pangkuannya, matanya menerawang. Hatiku tercekat. Aku berjalan pelan, tak ingin membuatnya kabur lagi. Sumbul, ia menoleh, matanya melebar, wajahnya terlihat lebih kurus, lebih tirus. Tapi sorot itu masih sama hangat dan jujur. Aku pikir aku gak kemana-mana, potongku. Cuma terlambat menemukanmu lagi. Ia menunduk. Maaf, aku cuma gak mau jadi beban, Indira. Aku duduk di sampingnya. Beban bukan tentang dari mana kamu berasal. Beban itu ketika aku harus hidup tanpa kamu di sisiku. Ia menghela napas, lalu memandangku penuh keraguan. Dunia kamu dan aku masih terlalu jauh. Lalu mari kita bangun dunia kita sendiri. Sumbul tertawa kecil. Kali ini getir Indira. Aku bukan siapa-siapa. Aku menggeleng. Bagi dunia mungkin, tapi bagiku, kamu lebih dari siapapun yang pernah aku kenal. Ia terdiam lama. Lalu akhirnya, tangannya meraih tanganku. Kalau kamu bersedia berjalan bersamaku, maka aku akan berhenti lari. Aku tersenyum. Tapi kamu harus janji satu hal. Apa? Jangan pernah ninggalin aku lagi, apapun yang terjadi. Sumbul mengangguk. Air matanya jatuh perlahan. Dan aku tahu, ini bukan air mata lemah, tapi air mata seseorang yang akhirnya menerima
bahwa ia layak dicintai. Kami kembali ke kolong jembatan malam itu. Anak-anak menyambutnya dengan teriakan riang. Mereka tak peduli kemana ia pergi. Yang mereka tahu, pelindung mereka telah kembali. Aku melihatnya dari jauh, membagikan roti, memeluk anak-anak, dan membetulkan sandal seorang bocah kecil. Dan aku yakin, tidak ada tempat yang lebih layak baginya selain hatiku, karena disitulah ia pulang. Esoknya, kami berdiri di depan rumah Bagas. Kali ini Sumbul sendiri yang ingin datang, dengan baju sederhana, tubuh yang tegap, dan wajah yang tak lagi ragu. Bagas menatapnya dari pintu. Lama, hening menguasai udara. Aku mungkin gak punya masa lalu yang bagus, tapi aku janji, aku akan jadi masa depan yang baik buat adikmu. Bagas tidak menjawab, tapi kali ini, ia membuka pintu lebih lebar. Dan itu cukup. Aku pikir semua badai telah kami lewati setelah kakakku akhirnya bersedia membuka pintu, dan Sumbul kembali ke pelukanku. Hidup mulai terasa seperti aliran sungai yang tenang. Kami mulai membangun mimpi-mimpi kecil, membuka kelas baca gratis di bawah jembatan, bekerja sama dengan komunitas untuk menyediakan makanan dan pakaian layak bagi anak-anak jalanan. Bahkan beberapa teman kerjaku mulai menyumbang diam-diam. Meski masih menghindari pembicaraan langsung tentang Sumbul, aku bahagia. Tapi ternyata Tuhan belum selesai menguji kami. Hari itu, aku mengantar Sumbul ke sebuah acara amal yang diadakan oleh lembaga sosial swasta. Salah satu teman relawan mengusulkan agar ia menjadi pembicara, menceritakan perjuangannya dari jalanan. Aku mendukungnya penuh. Kukatakan padanya, "Kamu bisa, ceritakan saja hidupmu. Itu lebih kuat dari pidato siapapun." Ia sempat ragu, tapi ia menurut. Acara itu cukup besar. Diadakan di gedung aula sebuah hotel bintang 4. Banyak tokoh hadir dari pejabat, pengusaha, hingga jurnalis. Aku bisa melihat Sumbul canggung. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang baru kubelikan kemarin, dan celana kain yang akhirnya pas setelah kami ubah ukurannya. Ia berdiri di podium, menatap puluhan pasang mata yang menunggu cerita. Dan ia mulai bicara tentang kehilangan ibunya, tentang bagaimana ia hidup dari satu kota ke kota lain, menjadi buruh kasar, pemungut barang bekas, hingga akhirnya menemukan pelipur luka dengan membantu anak-anak yang senasib dulu. "Saya lari dari rumah, bukan karena saya nakal," katanya. "Saya lari karena saya melihat sendiri ibu saya mati di hadapan saya. Karena pengkhianatan orang yang paling dipercaya ayah saya." Ruangan hening. Aku yang duduk di bangku tengah, menggenggam tangan erat-erat. Sejak itu, saya memilih hidup tanpa nama. Saya buang semua identitas. Saya tinggalkan dunia yang penuh kepalsuan. Seseorang dari barisan depan berdiri tiba-tiba. Seorang pria tua dengan jas abu-abu dan tongkat di tangan kanan. Wajahnya menegang. Matanya membelalak ke arah Sumbul. "Kah, kamu bilang siapa nama ibumu?" Tanyanya dengan suara parau. Sumbul tampak bingung, lalu menjawab, "Ayu Kartika, meninggal 12 tahun lalu." Pria tua itu mendekat perlahan, lututnya gemetar. "Namamu, siapa nama aslimu?" Sumbul terdiam. Dadanya naik turun, wajahnya memucat. "Nama asli kamu siapa, nak?" Dan saat Sumbul menyebut namanya, nama yang tak pernah ia ucapkan padaku, semua menjadi sunyi. "Saya, Raditya." Sumbul Adikara. Pria tua itu roboh. Tangannya menggenggam dada. Beberapa orang langsung membantunya duduk. Aku maju ke depan, bingung dan panik. Sumbul terpaku, tak bergerak. Seorang wanita muda mendekati pria itu, lalu berbisik sambil menatap kami. "Itu Pak Arman, pengusaha besar yang anaknya hilang belasan tahun lalu." Darahku serasa mengalir ke kaki. Aku menoleh pada Sumbul. Ia masih diam. Tapi aku tahu, ini bukan lagi kebetulan. Ini rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Dan kini semuanya terbuka di depan banyak orang. Setelah acara bubar, kami duduk di bangku taman hotel. Hujan rintik-rintik. Aku belum berkata apapun sejak tadi. Sumbul menunduk, tangannya mengepal. "Maaf, aku gak pernah cerita tentang ini," katanya pelan. Aku menatapnya. "Kenapa?" Ia menghela napas panjang.
Aku benci ayahku. Dulu dia terlalu percaya sahabatnya sendiri. Ibu sering diancam, tapi tak pernah didengar. Sampai suatu malam, orang kepercayaan ayah masuk rumah dan ibu jatuh dari tangga saat mencoba melindungiku. Napasnya terputus-putus, matanya merah. Aku lari. Aku gak tahan hidup di rumah penuh kebohongan dan uang. Aku pikir lebih baik jadi gembel daripada pewaris kemunafikan. Aku bukan karena kecewa, tapi karena luka itu terlalu dalam. Tapi kenapa kamu gak pernah bilang? Kamu pikir aku bakal menjauh setelah tahu kamu anak orang kaya? Ia menatapku dengan mata yang basah. Karena aku takut kamu mencintaiku karena masa laluku, bukan karena siapa aku hari ini. Aku menggenggam tangannya. Aku mencintai kamu bukan karena dari mana kamu berasal, tapi karena kemana kamu menuju. Kami di bawah hujan rintik yang perlahan berhenti, kami saling memeluk luka tanpa lagi menyembunyikan. Apapun hari-hari berikutnya diisi oleh permintaan pertemuan dari Pak Arman. Ia ingin bicara. Ia ingin memeluk anak yang hilang selama lebih dari 10 tahun. Sumbul menolak 2 kali. Tapi pada pertemuan ketiga, aku yang membujuknya. Ayahmu mungkin salah, tapi setiap orang bisa berubah. Dan kamu punya hak untuk tahu apakah ia benar-benar menyesal. Akhirnya, mereka bertemu. Aku ikut. Pertemuan itu singkat. Banyak tangis, banyak diam. Tapi dari pelukan Pak Arman, aku tahu penyesalan itu nyata. Dan dari tatapan Sumbul, aku tahu mungkin hatinya mulai terbuka. Namun belum selesai bab ini ditulis. Cobaan lain datang. Ayah Sumbul Pak Arman berkata di ujung pertemuan, "Kalau kamu masih mau tinggal di jalanan, aku gak bisa mencegah. Tapi kalau kamu tetap memilih wanita yang pernah bersuami, maka kamu bukan lagi anakku." Ucapan itu menghantam lebih dalam dari semua penolakan sebelumnya. Dan aku hanya bisa memandang Sumbul. Apakah ia akan memilih aku atau darahnya sendiri? Aku berdiri di depan cermin tua di kamar kecil kontrakan Indira yang sering kusebut rumah kedua. Di luar, langit mendung seperti hatiku gelap, tapi masih menyimpan harap. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku, berputar tanpa henti, seperti luka lama yang disayat ulang. Kalau kamu tetap memilih wanita yang pernah bersuami, maka kamu bukan lagi anakku. Ayahku lelaki yang selama ini kujauhi, yang kulihat hanya sebagai bayang-bayang. Masa lalu penuh luka akhirnya muncul, bukan dengan pelukan yang tulus, tapi syarat yang tajam. Bukan dengan kasih, tapi dengan penilaian yang menghancurkan hati perempuan yang kucintai. Aku mendadak kembali jadi remaja 18 tahun, yang berdiri di sisi jasad ibu, menangis tanpa daya. Sementara sang ayah sibuk berunding tentang kehormatan dan reputasi. Dan kini, aku disuruh memilih lagi, antara darah atau cinta. Aku duduk di samping Indira malam itu. Ia sedang memotong buah semangka dengan tenang, seolah dunia tak sedang runtuh. Tapi aku tahu matanya bengkak. Ia mencoba kuat seperti biasa. "Aku gak mau kamu kehilangan ayahmu karena aku," katanya pelan, tanpa menoleh. Aku mendekat, menyentuh jemarinya. "Aku udah kehilangan dia sejak lama, Indira. Tapi dia ayahmu, dan kamu adalah rumahku. Kamu adalah bagian dari hidupku yang kupilih. Bukan ku terima begitu saja karena garis keturunan." Ia menendak. Setetes air mata jatuh ke potongan semangka. "Aku gak mau jadi alasan kamu dibenci lagi," bisiknya. Aku menarik napas panjang, lalu menatapnya dalam. Dulu aku lari dari rumah karena tak seorang pun mendengarkan jerit ibuku. Sekarang aku tidak akan ulangi kesalahan yang sama. Aku akan berdiri untuk perempuan yang aku cintai, meski dunia mencibir. Karena cinta bukan tentang siapa yang kita lahir dari rahimnya, tapi siapa yang kita pilih untuk berdiri bersama, apapun rintangannya. Indira menangis. Tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena lega. Esok paginya, aku menemui ayah di ruang tamu rumah besar yang tak pernah lagi kurindukan. Ia duduk tegak, penuh wibawa, tapi matanya merah, menunjukkan ia gelisah. Aku duduk di hadapannya, dengan baju paling sopan yang kumiliki. "Ayah," ucapku lirih, sesuatu yang belum pernah kuucapkan lagi sejak 12 tahun lalu. Ia mendongak, suaranya datar. "Sudah, pikirkan baik-baik.
Aku mengangguk. Sudah. Dan aku tetap memilih Indira. Ia terdiam, tangan tuanya mengepal di pangkuan. Dia janda. Dia bukan perempuan suci, Raditya. Aku mengangkat wajahku, tapi dia perempuan yang tak pernah meninggalkan aku. Dia melihat aku bukan dari masa lalu, atau tampang, tapi dari hati. Dan itu lebih suci dari segalanya. Apa kamu rela meninggalkan semua ini? Perusahaan, warisan, nama keluarga? Pak tersenyum kecil. Ayah, saya udah meninggalkan semua itu sejak belasan tahun lalu. Dan saya baik-baik saja. Ayahku memalingkan wajah, tapi aku tahu. Hatinya gemetar. Kata-kataku menghantam sisi manusiawinya yang selama ini tertutup oleh harga diri. Kalau itu pilihanmu, kamu tahu akibatnya, katanya singkat. Aku berdiri. Saya tahu, dan saya tidak menyesal. 3 hari setelah itu, aku dan Indira menikah. Tanpa pesta besar. Tanpa gaun putih panjang atau mobil mewah. Kami hanya mengundang sahabat-sahabat dari komunitas. Anak-anak jalanan yang dulu kami dongengi. Beberapa relawan yang selama ini diam-diam mendukung. Dan tentu, Bagas kakak, Indira yang kini berdiri menjadi wali sekaligus saksi. Pernikahan itu digelar di kolong jembatan yang kami rawat bersama. Dihiasi kertas warna-warni, lampu gantung murah, dan tawa polos anak-anak yang bahagia melihat tante dan om. Mereka akhirnya bersatu. Indira memakai kebaya sederhana, warna krem. Rambutnya disanggul setengah, tanpa riasan berlebihan. Tapi aku belum pernah melihatnya secantik itu. Wajahnya bercahaya. Dan saat ia mengucap ijab kabul bersamaku, aku tahu dunia yang kutakuti dulu tak lagi menakutkan jika kujalani bersamanya. Beberapa bulan setelah pernikahan, kami mendirikan Rumah Langit. Sebuah rumah singgah kecil yang menampung anak-anak jalanan, memberikan pendidikan gratis, makanan, dan bimbingan hidup. Rumah itu berdiri di atas lahan kecil, hasil patungan beberapa donatur dan kerja keras relawan. Aku tak lagi disebut gembel, tapi juga bukan pengusaha. Aku hanya sumbul seorang pria yang memilih hidup dengan cara sendiri, yang belajar mencintai, bukan dengan logika, tapi dengan keberanian. Indira tetap bekerja sebagai PNS. Tapi setiap sore, ia pulang ke pelukanku, ke senyum anak-anak yang kami besarkan bersama, dan ke dapur kecil, tempat kami memasak makan malam, sambil saling bercerita. Dan ayahku, 3 bulan setelah pernikahan, ia datang diam-diam ke Rumah Langit, membawa tas penuh buku dan mainan. Ia tidak bicara banyak, hanya berkata pelan, "Aku ingin belajar. Melihat dengan cara kalian melihat. Hari itu, aku tahu luka bisa sembuh, dan cinta, jika diperjuangkan, akan menemukan jalannya." Hari itu, matahari turun perlahan di langit Jakarta, menyisakan semburat jingga di balik gudang-gedang tinggi. Namun di kolong jembatan yang kini telah berubah wajah, cahaya tidak datang dari langit, melainkan dari senyum anak-anak dan suara tawa yang mengisi udara. Rumah Langit yang dulunya hanya berupa tenda darurat dan tikar lusuh, kini telah berdiri sederhana tapi kokoh. Ada 3 ruangan. 1 ruang belajar, 1 ruang tidur anak-anak perempuan, dan 1 untuk anak-anak laki-laki. Di tengahnya, taman kecil hasil sumbangan beberapa relawan, menjadi tempat bermain mereka. Di dindingnya tergantung gambar-gambar. Pattern mereka gambar rumah, pohon, dan matahari tersenyum. Semuanya penuh warna. Aku berjalan perlahan di antara mereka, menyapa satu persatu, sesekali memeluk, membetulkan baju mereka, atau hanya sekadar mendengar cerita polos mereka tentang sekolah, teman baru, atau makanan kesukaan. Dulu aku tidak pernah membayangkan hidup seperti ini. Aku adalah janda yang hancur karena kehilangan. Seorang perempuan yang nyaris menyerah pada takdir. Tapi Sumbul datang. Bukan dengan janji manis atau gelar bergengsi, melainkan dengan hati yang mengerti luka. Dan kini, kami membangun rumah. Bukan dari semen dan batu, tapi dari keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tidak pernah meminta imbalan. Sore itu, Sumbul sedang mengajari anak-anak bermain gitar. Ia duduk di bangku panjang dari kayu, dengan gitar akustik tua yang dulu sering ia bawa ke taman kota. Nadanya masih sama pelan, tapi menyentuh. Anak-anak mengikutinya, meski banyak yang memetik senar salah nada.
Aku duduk tak jauh darinya, sambil merajut topi kecil untuk bayi. Yah, untuk bayi kami, usia kandunganku sudah masuk bulan kelima. Saat pertama kali tahu aku hamil, aku hanya menangis. Bukan karena takut, tapi karena tak pernah mengira Allah masih memberikan kepercayaan lagi setelah semua kehilangan. Waktu aku bilang pada Sumbul, ia sempat terpaku beberapa menit, lalu perlahan menunduk dan mencium perutku yang masih datar. "Terima kasih, ya Allah," katanya lirih. Dan sejak itu, ia lebih rajin bekerja, lebih berhati-hati menjaga aku. Bahkan lebih sering bangun malam, hanya untuk memastikan aku tidur nyenyak. Sumbul memang bukan suami sempurna, tapi ia sempurna untukku. Keesokan harinya, kami mendapat undangan menghadiri seminar sosial dari kementerian. Kali ini, bukan aku yang diundang, melainkan Sumbul. Namanya mulai dikenal, bukan karena latar belakang keluarganya, tapi karena konsistensinya membangun rumah langit. Banyak yang menyangka ia lulusan luar negeri, aktivis sosial profesional. Tapi ketika mereka tahu ia pernah hidup di jalanan, tertidur di bawah terpal, dan makan dari sisa nasi bungkus, justru disitulah mereka semakin hormat padanya. "Pak Sumbul, apa motivasi Anda membangun tempat seperti ini?" tanya seorang moderator di atas panggung. Sumbul tersenyum. "Karena saya tahu rasanya tidak punya siapa-siapa. Karena saya tahu satu pelukan bisa menyelamatkan nyawa. Satu orang yang percaya pada kita bisa jadi alasan untuk hidup." Tepuk tangan bergema. Aku menatapnya dari bangku undangan, sambil menahan air mata. Di sampingku, Pak Arman, ayah kandung Sumbul, ikut duduk tenang. Ia kini rutin membantu rumah langit. Bukan dengan harta, tapi dengan waktu dan tenaga. Ia memanggil anak-anak dengan sebutan cucu, dan mereka pun memanggilnya Kakek Arman. Hidup benar-benar aneh. Dulu, cinta kami ditolak dengan hina. Kini, cinta itu tumbuh besar dan mengubah dunia kecil di sekitar kami. Malamnya, kami duduk di beranda rumah langit, hanya berdua. Sumbul menyeduh teh manis, dan aku bersandar di pundaknya. "Dulu kamu pernah bilang, kamu bukan siapa-siapa," bisikku. Ia tertawa pelan. "Dan kamu pernah bilang, aku langit yang tak kusadari indahnya. Aku menatap bintang-bintang. Sekarang kamu bukan langit, kamu rumah, tempat aku pulang." Sumbul memelukku, membisikkan sesuatu yang hanya kami yang tahu maknanya. "Terima kasih sudah memilih aku. Saat dunia memintamu memilih yang lain, aku tersenyum. Dan terima kasih karena tidak menyerah, jadi dirimu sendiri." Dalam diam itu, aku tahu satu hal pasti, hidup tak pernah mudah. Tapi jika kita cukup berani mencintai dan cukup sabar bertahan, maka Tuhan akan menjahit ulang takdir dengan cara paling lembut. 12 tahun telah berlalu sejak aku dan Sumbul mengucap ijab kabul di bawah langit Jakarta yang muram, dan hari itu, hari yang tampaknya biasa, ternyata adalah permulaan dari kisah luar biasa yang bahkan tak pernah berani aku impikan. Kini, rambutku sudah mulai diselingi helaian putih. Kerutan kecil mulai menghiasi sudut mataku. Tapi hati ini tetap muda, tetap penuh cinta. Karena setiap hari aku melihat alasan mengapa dulu aku memilih bertahan. Sumbul, dia tidak berubah. Masih lelaki sederhana yang duduk di beranda rumah langit setiap pagi, sambil memegang cangkir teh dan menatap anak-anak bermain di halaman. Tapi dunia mengenalnya dengan nama yang lain. Pendiri yayasan sosial paling berpengaruh di negeri ini. Dulu, ia gembel yang dianggap tak berguna. Sekarang ia diundang ke mana-mana untuk bicara tentang empati, tentang kemanusiaan, tentang bagaimana satu tindakan kecil bisa menyelamatkan hidup orang lain. Tapi Sumbul tetap Sumbul. Ia menolak semua gelar. Ia menolak jabatan. Ia menolak kemewahan. Ia hanya ingin dikenang sebagai lelaki yang dulu tidur di kolong jembatan, dan kini membuka rumah bagi mereka yang tak punya tempat pulang. Anak-anak kami tumbuh dalam pelukan cinta dan kebebasan. Putri sulung kami, Arsya, kini sudah duduk di bangku SMA. Ia cerdas dan sensitif, mewarisi kelembutan ayahnya dan keteguhan hatiku. Ia kerap membantu mengajar anak-anak baru di rumah langit, mengajarkan membaca, menulis,
bahkan menggambar. Adiknya, Naya, lebih ceria. Mulutnya tak pernah diam, selalu ingin tahu segalanya. Ia suka bertanya, "Ayah dulu beneran tinggal di bawah jembatan?" Ya, dan selalu tertawa geli saat Sumbul menceritakan kisah masa lalunya dengan cara lucu. Tapi bukan hanya anak kandung kami yang tumbuh. Lebih dari 100 anak jalanan telah menjadi bagian dari keluarga besar Rumah Langit. Beberapa kini kuliah. Ada yang sudah bekerja, bahkan ada yang kembali ke Rumah Langit sebagai relawan. Mereka tidak hanya diselamatkan, mereka kini ikut menyelamatkan. Hari ini adalah ulang tahun Rumah Langit yang ke-12. Kami menggelar acara sederhana seperti biasa, tanpa panggung mewah, tanpa tenda besar. Hanya tikar panjang, hidangan masakan gotong royong dari dapur umum, dan suara gitar yang pelan tapi menenangkan. Sumbul berdiri di depan anak-anak dan para undangan, mengenakan kemeja putih yang kini sudah pas di tubuhnya. Ia mengangkat mikrofon, menatap satu persatu wajah yang menatapnya penuh cinta. "Kalian tahu," katanya pelan, "dulu aku tidak pernah membayangkan akan punya tempat seperti ini. Aku pikir hidupku akan berakhir di emperan toko atau trotoar, tapi Allah punya rencana lain." Ia menoleh ke arahku. Rencana itu dimulai saat seorang perempuan berani menerima cintaku, saat aku bahkan tak punya apa-apa selain nyawa dan keyakinan. Aku menendak, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Dan hari ini, lanjutnya, aku tidak ingin dikenal sebagai pendiri yayasan, tapi sebagai ayah dari kalian semua. Karena satu-satunya warisan yang aku banggakan adalah cinta-cinta yang kalian ajarkan padaku setiap hari. Tepuk tangan membahana. Anak-anak memeluknya. Bergantian, mereka berebutan menyebutnya Ayah Sumbul dengan cara yang paling jujur dan tulus. Dan di antara riuh itu, aku tahu perjuangan kami telah sampai di tempat yang seharusnya. Malam itu, setelah semua tertidur, aku dan Sumbul duduk berdua di beranda. Angin berhembus pelan, wajahnya diterangi cahaya lampu taman, memperlihatkan kerutan halus dan matanya yang semakin tenang. "Kamu bahagia, Sum?" tanyaku pelan. Ia menggenggam tanganku, lebih dari apapun yang bisa kubayangkan. Aku menyandarkan kepala di pundaknya. "Aku juga." Kami terdiam. Lalu Sumbul berkata, "Kamu tahu, Di, apa? Dulu aku pikir dunia ini kejam, dan orang-orang hanya akan melihatku sebagai pecundang. Tapi sekarang aku tahu, yang terpenting bukan bagaimana dunia melihat kita, tapi bagaimana kita melihat diri sendiri." Aku tersenyum. Dan malam itu, aku merasa tidak lagi berada di bawah jembatan atau rumah kontrakan sempit. Aku merasa kami telah membangun istana, bukan dari emas, tapi dari cinta yang dibiarkan tumbuh meski penuh luka. Karena ketika dua hati bertemu di titik paling rapuh dan tetap memilih saling memeluk, maka itulah rumah yang paling indah di dunia. Epilog. Langit tak lagi sendiri sudut pandang Sumbul malam itu. Jakarta sepi, hujan baru saja reda, menyisakan genangan kecil dan wangi tanah basah yang menusuk hidung. Aku duduk di beranda Rumah Langit, menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Udara lembab membuat sendi-sendi tua ini agak nyeri. Tapi aku tak mengeluh. Usia memang sudah banyak membawa perubahan rambutku. Kini putih hampir seluruhnya. Tulang tidak sekuat dulu. Dan langkah kaki tak lagi setegas masa muda. Tapi satu hal tak pernah berubah. Hatiku tetap penuh. Karena sejak hari aku bertemu Indira, dunia berhenti jadi tempat asing bagiku. Ia muncul di hidupku, seperti cahaya yang menerobos atap rapuh kolong jembatan. Di saat aku merasa tidak pantas dicintai siapapun, ia datang tanpa ragu. Dan sejak saat itu, hidupku berubah. Bukan jadi kaya, raya. Bukan jadi orang terkenal, tapi jadi manusia yang berguna. Arsya, putri sulung kami, kini mengajar di universitas. Ia memilih bidang psikologi karena katanya ayah dulu berhasil memeluk banyak hati yang retak. Sekarang giliran Arsya belajar bagaimana menyembuhkan. Aku tak bisa berkota-kota waktu itu, hanya menunduk dan mencium puncak kepalanya yang kini lebih tinggi dariku. Ia adalah cerminan terbaik dari cinta Kemi, cerdas, rendah hati, dan penuh empati. Naya, si bungsu yang dulu tak bisa diam,
kini menjadi jurnalis. Tapi bukan jurnalis biasa. Ia meliput kehidupan jalanan, mewawancarai anak-anak yang dulu tinggal di trotoar, dan menulis kisah mereka ke dalam artikel-artikel yang membuka mata banyak orang. Ia pernah berkata padaku, "Ayah mengubah dunia diam-diam. Naya akan bantu supaya dunia melihatnya." Dan aku tahu, aku tak perlu takut lagi mati dilupakan. Rumah langit kini bukan hanya satu bangunan kecil di bawah jembatan. Sudah ada 4 cabang lain di kota-kota besar. Semua dikelola oleh anak-anak yang dulu pernah kami peluk. Saat mereka belum tahu masa depan akan seperti apa, mereka tumbuh, belajar, dan kembali bukan untuk membalas, tapi untuk meneruskan. Dan setiap kali aku menginjakan kaki ke salah satu rumah singgah itu, aku merasa seperti berjalan di taman yang kutanam puluhan tahun lalu. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat bibit-bibit harapan tumbuh menjadi pohon rindang, tempat banyak orang berteduh. Indira, wanita yang dulu kupeluk dengan rasa takut akan ditolak dunia, kini sedang beristirahat di dalam kamar, menyulam selimut untuk cucu kami yang akan lahir bulan depan. Wajahnya tak lagi muda, tapi senyumnya tetap membuatku percaya bahwa surga itu ada. Kami tidak pernah pindah ke rumah besar, kami tidak membeli mobil mewah, tapi kami punya rumah tempat puluhan anak bisa tertawa. Kami punya dapur yang selalu menghidupkan aroma masakan sederhana. Kami punya mimpi yang selalu kami bangun, bukan untuk kami sendiri, tapi untuk orang-orang yang dulu tak punya siapa-siapa. Aku pernah ditawari jadi tokoh publik, ditawari jadi caleg, ditawari jadi duta sosial, tapi ku tolak dengan sopan, karena menurutku yang benar-benar besar tak perlu dikenal semua orang, cukup dikenal oleh hati yang pernah kita sentuh. 1 minggu lalu, aku duduk bersama Pak Arman, ayahku. Usianya jauh lebih renta dari terakhir kali kami bicara panjang. Ia kini menggunakan kursi roda dan tinggal bersama salah satu relawan kami. "Ayah, bangga padamu, Sum," katanya perlahan sambil menatap langit sore. Aku tersenyum. "Maaf, baru sekarang aku bisa memanggilmu ayah tanpa beban." Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat air mata seorang pria tua yang selama ini hidup dengan harga diri. Dan aku sadar, tak ada kata terlambat untuk pulih. Tak ada luka yang benar-benar abadi jika kita mau memeluknya. Kami duduk cukup lama hari itu, tanpa banyak kata. Hanya langit dan angin sore jadi saksi bahwa akhirnya kami berdamai. Malam ini, aku menulis catatan kecil di buku harian yang dulu sering kupakai saat masih tinggal di jalan. Kini buku itu sudah lusuh, tapi aku masih menyimpannya. Hari ini, cucu pertama kami akan lahir, Indira Belang. Dia ingin dinamai sesuai dengan langit, karena katanya, dulu ayah menemukan langit di tempat paling gelap sekalipun. Dan dia ingin cucunya tahu bahwa langit tak pernah benar-benar jauh. Selama kita punya harapan, kupandangi tulisan itu lama. Lalu kudengar langkah pelan dari balik pintu. "Sum," suara Indira, lembut dan tenang. Aku menoleh. Arsya di rumah sakit. Kontraksinya sudah mulai. Aku berdiri, sedikit gemetar tapi semangat. Ku pakai jaket tua, ku genggam tangan Indira, dan kami berjalan keluar. Di luar, hujan kembali turun perlahan, tapi tidak ada payung yang kami bawa. Karena sejak dulu, kami tahu, hujan bukan untuk ditakuti. Hujan adalah pertanda bahwa langit masih menangis untuk hal-hal yang patut diperjuangkan. Dan aku tahu, perjalanan belum berakhir, tapi kini, aku tidak lagi sendiri. Langit bersamaku, Indira bersamaku, anak-anak bersamaku. Cinta yang dulu kusembunyikan, kini menjadi lentera bagi banyak orang. Dan ketika kelak waktuku habis, aku ingin dikenang, bukan sebagai lelaki jalanan yang berubah nasib, tapi sebagai lelaki biasa yang berani mencintai di saat dunia hanya tahu cara menghakimi. Karena sesungguhnya, cinta yang tak dipamerkan adalah cinta yang paling tahan lama. Dan rumah terbaik bukan yang paling besar, tapi yang paling hangat.